Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 2015 0252626245. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 TKJ dengan materi Zaman Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia dengan submateri bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, siapa mazhab? Rangga, kenapa pakai jaket? Sakit kamu? Kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya sikap nasionalisme, semuanya berdiri. Jawab pertanyaan ibu, siapa yang masih ingat materi kita minggu sebelumnya? Silakan. Pertama kerajaan Demak, yang kedua Mataram, yang ketiga kerajaan Aceh. Ini apa dia itu ya? Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang bukti-bukti kehidupan peninggalan pada masa Islam. Nah, manfaat kita belajar itu adik suaranya ada yang ada masalah di belakang? Ada Arinu? Ada? Bisa dengar ibu? Oke, kita lanjut ya. Manfaat kita belajar tentang Nadia. Manfaat kita belajar tentang budaya Islam itu apa? Supaya kita tahu bagaimana peradaban Islam pada masa lalu dan masih bisa kita lihat peninggalannya di masa yang sekarang, ya kan? Coba apa saja coba? Bisa lakukan nggak peninggalan Islam atau bukti-bukti kebudayaan Islam yang bisa kalian lihat sampai sekarang? Masjid. Siapa yang pernah datang masjid? Ada? Apa fungsi masjid? Oh, untuk sholat. Udah, Dimas? Coba perhatikan ke depan ya. Suara ibu dengar nggak sampai belakang? Dengan tampilan yang di depan kedengaran nampak nggak sampai ke belakang? Nampak. Oke, perhatikan ya. Sudah perhatikan ke depan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.8. Dimas. 3.8 tentang menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan
kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kemudian 4.8 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan. Jadi nanti kalian buat dalam bentuk tulisan kemudian presentasi di depan. Tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa ini. Lanjut ya. 83 menganalisis bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini. Kemudian membuat laporan hasil diskusi kelompok tentang bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini. Setelah itu menyajikan hasil laporan dalam bentuk diskusi kelompok di depan kelas. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Nah, dengan mengamati media pembelajaran yang dibuat di depan, siswa dapat menganalisis berbagai bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini dengan baik. Kemudian, apalagi tujuannya? Dengan melakukan kegiatan diskusi, dengan kalian nanti berdiskusi tentang berbagai bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini dengan baik benar. Kemudian dengan melakukan kegiatan diskusi, setelah diskusi tadi, siswa dapat menyajikan, bisa menyajikan hasil diskusi kelompok kalian tentang berbagai bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini di depan kelas dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut. Kalian ketik linknya dari Google, masuk jawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Silakan ambil handphonenya. Silakan ambil handphonenya. Yo, klik linknya ya. Bisa. Kalau yang bersama dengan itu ya. Bisa? Semua bisa masuk? Coba dari sini dulu. Ya. Start, start ya. Kalau udah masuk, udah bisa. Ya, udah start. Ya. Mana dia? Oh iya, start. Langsung dijawab, Bu. Ya, langsung dijawab. Pilih pilihan di situ ya. Menarik tampilannya. Siap. Menarik. Dijawab dulu. Iya. Kira dites. Jadi baca nanti ini kan tes, nanti ada post testnya. Jadi nambah enggak dari yang udah kita pelajarin, paham enggak dengan materinya seperti itu? Oke, mana kan Kak? Udah habis ya waktunya ya. Pretestnya sudah habis. Kita lanjut lagi ke materi kita ya. Aku nggak tahu apa. Udah ya. Udah. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ini? Ayo. Sandi. Gambar apa? Sandi. Yang ini. Batu. Ya, tunggu batu. Yang ini. Sandi. Yang ini. Koin. Ini. Sandi ini. Makam. Nah. Dari gambar yang kamu amati, coba perhatikan. Dari gambar yang kamu amati, tunjukkan angka berapa saja yang termasuk bukti peninggalan masa Islam. Nomor berapa aja? Nomor 1. Terus? Nomor 3.
Nomor 1 lagi 6. 4. Nah, lagi 5. 5 ke berapa? Sandi. Lagi. Sandi 2. Nomor 1. 2. Terus 2. nomor 1 6 sama. Ayo. 4. 1 6 sama. 2 1. Nomor 1. Kemudian 4 sama 4. Nah, iya. Jadi pada masa Islam itu peninggalannya ada berupa masjid, kemudian ada berupa koin, terus ada berupa iya. Ini adalah beberapa bukti peninggalan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Yang perhatikan kembali. Berkembangnya budaya Islam di Perhatikan video dulu kita. budaya nasional Indonesia serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya budaya Islam tidak menggantikan Perhatikan. budaya yang sudah ada. Perhatikan. Perhatikan dulu ya, Rabina. Bukti-bukti pengaruh Islam yang Ayo, ada di perhatikan ke depan. Indonesia seperti arsitektur bangunan di zaman perkembangan Islam, tanpa pada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara dicirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit sama merupakan kompleks istana maupun candi. Salah satu masjid yang memiliki keunikan yaitu Masjid Kudus, yang menaranya berbentuk candi langka, yang fungsinya sebagai tempat mengenal suara panggilan sholat. Akulturasi juga dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski bentuk makam sudah sederhana dan tidak besar, beberapa makam dibangun di tempat yang berbukit yang memiliki kesamaan konsep punten Buddha yang telah ada pada zaman Neolitikum. Berkaitan dengan pemakaman, akulturasi juga terjadi pada ritual atau upacara. Ada beberapa akulturasi yang terjadi, misalnya peringatan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Ada beberapa jenis sastra yang terkena pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Ada pun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja dari Pasai, hikayat Nyi Bima, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suku. Di Indonesia, Islam merasakan kesenian bernapas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islami. Kalau Islam di bidang kesenian yang kedua yaitu tari saudari. Adakah perbedaan pada gambar di atas? Tentu saja ada. Masjid Agung merupakan akulturasi dari kebudayaan lokal Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam yang masih bisa kita rasakan saat masa ini bisa dilihat dari seni pertunjukan, yang keempat seni rupa, dan yang kelima ada tradisi dan percaya. Ini adalah contoh seni bangunan atau arsitektur. Masjid, ada makam. Yang hikayat yaitu hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Raja Pasai, hikayat Khaydir. Yang kedua yaitu babat. Yang ketiga yaitu seni pertunjukan. 1. Seni tari. Tarian memiliki makna pada setiap gerakannya, sehingga nampak kesan yang ingin disampaikan penarinya. Akulturasi Islam dan budaya lokal dapat dilihat pada tari sodati yang memiliki makna pengakuan terhadap keesaan Tuhan dan Nabi dalam ajaran Islam. Selain itu, ada tari zaman dan permainan debus di Bandung. Selanjutnya yaitu seni pertunjukan wayang. Wayang merupakan kesenian seperti mempersonifikasi tokoh Pandawa dengan rukun Islam dan nilai-nilai kebaikan dari tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu seni rupa, bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam yang termasuk dalam seni rupa yakni kaligrafi dan pahatan atau ukiran pada kayu atau batu. Kaligrafi adalah seni kata mutiara. Kaligrafi ini hiasan yang biasa dijumpai di dalam sebuah masjid untuk upacara dan tradisi. Yang pertama, selamatan orang meninggal hari ke-1 sampai ke-7. Kemudian ziarah ke makam.
Kemudian acara gerebek mulut, sekaten, upacara islamirat. Yang ketiga yaitu syair, contoh syair. Yang paling kedua yaitu syair yang tertulis pada batu nisan makam Tuhi Pasai dindingnya 7. Syair perahu dan syair si burung bingkai karya Hamzah Fansuri. Yang keempat yaitu suluk. Contoh suluk yaitu suluk Sukarsa, suluk Mujil, dan suluk Malang Sumirang. Ini sudah duduk ke kelompok yang masing-masing? Sudah. Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, di sini anak ibu berdiskusi dengan kelompoknya tentang masalah yang sudah ibu buat. Nanti kalian pecahkan masalah sama-sama dengan kelompoknya. Kalian diskusikan. Kemudian nanti kalian paparkan di depan kelas. Siapa yang paling aktif, siapa yang bekerja sama dengan kelompoknya, itu akan dapat nilai plus dari ibu. Nah, jadi sistemnya nanti presentasi di depan itu dimulai dari kelompok 1. Kita batasi nanti yang bertanya satu kelompok yang presentasi, yang bertanya cukup 2 orang kelompok saja. Paham? Paham? Bisa ibu bagi? Baik. Semua petunjuk pengerjaannya ada di lembar kerja. Bahan-bahannya juga sudah ibu bagi, silahkan dibaca, silahkan tambah dari tadi nanti buat sumbernya di belakang, oke? Silahkan dikerjakan. Silahkan. Siap? Ya, ya. Siap, tinggal tunggu lagi kelompok 1 sama kelompok 4 terus kita tunggu lagi ya. Satu ya. Kalau ada mau bikin tadi, saya balik sekarang ya. Pas presentasi depan, siapa yang menjadi moderator, siapa yang membaca hasil diskusinya, kemudian siapa yang menjawab pertanyaan temannya, kemudian siapa yang mencatat pertanyaan temannya, itu semua ada tugas. Jadi semua kebagian tugas. Paham? Satu-satu setiap orang ada tugasnya masing-masing. Udah, nomor 1. Udah? Sudah siap untuk presentasi di depan kelas? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Jadi setiap kelompok yang maju hanya 2 kelompok saja yang diperkenankan ya. Jadi semua kelompok bisa semuanya presentasi ke depan. Saya paham? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kita masuk ke materi kita.
kita pada hari ini yaitu menganalisis bukti peninggalan Islam dari seni bangunan dan perkembangan di masa sekarang. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik. Pada perkembangan budaya Islam di Indonesia terjadi akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam dalam berbagai bentuk antara lain yaitu seni bangunan. Seni bangunan Islam di Indonesia sangatlah unik, menarik dan akulturatif. Dan presentasi dari kelompok 1 kami ucapkan sebelum kami tutup presentasi. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin mewakilkan pertanyaan dari teman-teman saya. Coba jelaskan apa yang membedakan bentuk bangunan masjid pada masa Islam dengan masa kini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari bentuk kubah, jika masjid pada masa Islam atapnya berupa atap cungkang atau berbujur, sedangkan bentuk kubah masjid masa kini berbentuk seperti lingkaran. Terima kasih. Bagaimana selanjutnya? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 3. Dari segi bangunan pada masa Islam menunjukkan sifat akulturasi antara kebudayaan Islam dan pra-Islam. Mengapa demikian, bisa dijelaskan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena Islam masuk secara damai dari kemudian berakulturasi dengan budaya setempat. Bagaimana kelompok 3? Mana dengan jawabannya? Puas. Baiklah, kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan grogi ya. Kita belajar nih sekali berlatih bagaimana berbicara di depan orang supaya biar terbiasa. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan seni kaligrafi di zaman Madya tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian terjadinya akulturasi antara sastra Islam yang berkembang di zaman pra-Islam. Contoh dari peninggalan Islam dari seni sastra dan perkembangan di masa sekarang, hakayat ialah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng ataupun hikayat Iskandar hikayat raja-raja Pasai, hikayat Khaidir, Balagat ialah mirip dengan hikayat, tetapi isinya campuran antara fakta sejarah ataupun mitos dan kepercayaan. Contohnya babat Najawi, babat Cirebon, babat Mataram. Itulah penjelasan dari kelompok 3. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pengaruh budaya Islam dengan seni sastra? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah Islam membawa bahasa dan huruf Arab sebagai objek yang digunakan untuk menulis dan mulai digunakan di Indonesia. Yang ingin dipertanyakan? Saya Riflu dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba jelaskan bagaimana fungsi seni menurut Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pada masa Islam seni berfungsi untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dan pembelajaran positif dan tidak keluar dari syariat Islam. Bagaimana kelompok 4 atas jawabannya? Oke, sangat puas. Segitu aja presentasi dari kami. Buat kelompok 2. Silakan maju, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang menganalisis bukti peninggalan Islam dari seni ukir dan perkembangan di masa sekarang. Seni ukir di Indonesia sudah cukup dikenal sejak tahun 1450 SM dan bahan yang digunakan pada saat itu adalah tanah liat. Ada beberapa bahan lain yang digunakan seperti kelapa daun, kayu, batu, tulang, dan lainnya.
Tujuan dari seni ukir di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Seni ukir digunakan untuk membuat sebuah karya seni. Di zaman dulu seni ukir dibuat untuk menciptakan simbol-simbol kepercayaan dan pesan untuk sebuah ritual kepercayaan. Pengertian seni ukir adalah menggoreskan atau memahat huruf-huruf dan pekalongan terdapat di tengah juara siap langit, menjajar, balik, dan lain-lain. Seni ukir memiliki juga berbagai macam jenis. Satu, jumping adalah seni tipping dan memontok pada bagian belakang dari kayu. Untuk itulah ada yang untuk bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya mengapa pada masa Islam seni ukir atau seni rupa kurang ya. Baik, saya akan menjawab saya dari kelompok 4. Seni pahat ukir, seni ukir kurang berkembang pada masa Islam karena seni rupa Islam tidak menggambar bentuk makhluk hidup seperti manusia atau hewan. Bertanya lagi. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba jelaskan seni ukir pada masa Islam yang masih berkembang hingga masa kini. Contohnya apa? Kemudian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Kelompok 3 yang maju, sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 4. Ya, ibu persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 4, kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai menganalisis bukti peninggalan Islam dari kesenian dan perkembangan di masa sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Khalifi. Saya Kesenian adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari lukis kuningan, pemain debus, yaitu tarian pada puncak acara para pemain mengusulkan benda tajam ke tubuhnya tanpa mengeluarkan ular. B. Wayang pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan. ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Jelaskan mengapa wayang dijadikan sebagai media dalam penyebaran Islam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena sejak zaman Hindu Buddha, pertunjukan wayang sudah berkembang. Kemudian pada masa Islam terus dikembangkan. Wayang berfungsi sebagai hiburan, jadi biasa dipakai sehingga sekaligus untuk menyebar agama Islam. Baiklah, bagaimana jawaban dari kamu? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana bentuk pengaruh Islam dalam kesenian debus? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengaruh Islam pada kesenian debus adalah menjadi pemain debus akan melantunkan salawat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Coba sekarang hasil diskusi tadi kelompok sampai kumpul. Kelompok 1, kelompok 2. Kumpul hasil diskusi tadi. Jadi penilai. Yang LKPD tadi sudah Ibu perhatikan, sudah
sudah Ibu amatin presentasi kalian, tanggapan dari teman-teman juga. Nah, Ibu mau bagi penilaian secara umum saja ya dari hasil tadi ya. Sebelum Ibu periksa nanti, Ibu periksa dulu. Yang paling baik itu hasil diskusi kelompoknya dari segi materi, penyajian dan sebagainya itu kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini ada sedikit hadiah sebagai penghargaan karena tadi presentasinya bagus. Baik, tadi sudah semua presentasi, hasilnya juga bagus, teman-teman yang lain juga aktif. Sekarang yang mau menambahkan sedikit penjelasan tentang materi terkait materi kita hari ini, yaitu bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Ada dari segi bangunan, ada arsitektur. Masjid dulu masjid kubahnya tidak seperti kubah sekarang yang berbentuk seperti separuh lingkar, dan dulu bentuknya seperti timas yang bertingkat, tingkat semakin ke atas semakin kecil. Itu adalah salah satu bentuk akulturasi dari budaya lokal dengan budaya Islam. Kemudian ada seni ukir. Seni ukir pada masa Islam, seni ukir itu kurang berkembang. Kenapa? Karena pada masa Islam kita tidak boleh mengukir bentuk seperti manusia atau hewan. Makanya seni ukir pada masa Islam itu kurang berkembang. Kemudian seni sastra, ada hikayat, ada babat, ada sulu, ada syair dan sebagainya. Kesenian ada berupa tari-tarian seperti sodati, ya kan? Kemudian seperti tari saman, itu juga menggambarkan keislaman ketika penyajian tarinya. Sampai sini paham? Sebelum kita tutup, Ibu mau buat post test. Ya, ambil handphonenya. Ini adalah link post test yang harus kalian kerjakan. Seperti tadi pretest, ini post test. Jadi ada kenaikan tidak dari nilainya tadi dengan nilai post test setelah materi kita sajikan. Silakan dibuka handphonenya, ikuti linknya, kerjakan masing-masing. Tidak ada yang mencontek ya. Silakan. Silakan dikerjakan serta dengan setiap tangan. Angkat siap? Siap? Bukan. Berapa nilainya? Belum. Oh, belum. Itu dulu. Iya. Kerjakan dia. Ada yang bisa masuk? Bisa? Siap? Iya. Ali Aila. Kita nama sini. Bu benar satu. Berapa? Berapa? Sekarang dengan handphonenya. Tadi kita sudah melihat materi Ibu, kemudian kita sudah presentasi. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Dipersilahkan. Ayo silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa bukti adanya pengaruh Islam bagi kehidupan masa lalu hingga sekarang dapat dilihat dari beberapa aspek lainnya. Bangunan masjid yang arsitekturnya kepaduan antara budaya lokal. Ya silakan. Yang kuat suaranya. Menurut saya, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal dapat dilihat dari seni bangunan, seni sastra,
Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah menyimpulkan. Tadi itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Jadi kita masih bisa melihat bukti peninggalan bahwa Islam itu pernah loh berjaya sampai kita masih bisa melihat sampai sekarang. Kita bisa beragama Islam. Terbukti dari kita masih bisa melihat masjid, makan, kemudian kaligrafi, kesenian wayang juga masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Ya kan, siapa pernah lihat wayang? Ada? Dengan zaman wayang itu. Siapa yang pernah lihat tari saudati? Ada? Tari saudati itu merupakan salah satu peninggalan budaya Islam yang masih ada sampai saat ini dan dilestarikan oleh masyarakat Aceh. Tersimpulkan sekarang, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Silakan ayo berdiri. Yang kuat suaranya. Saya senang dengan model pembelajaran kita sekarang karena tekanan kelas terasa lebih hidup lebih. Terima kasih untuk yang ibu semua. Pada hari ini semua aktif-aktif, semua mengerjakan tugas dengan baik, hasilnya juga baik. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan berdoa ya, Manda. Doa dulu. Berdoa. Baik, jangan lupa belajar di rumah karena ujiannya sudah semakin dekat. Salim.